Kalau semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih ngerasa kalau di setiap pergerakan harga itu, kayak ada kode rahasia yang tersembunyi? Nah, hari ini kita bakal pecahin kode itu bareng-bareng. Kita akan ubah kebisingan pasar jadi sebuah peta yang jelas, dengan 4 setup trading fundamental. Coba jujur deh, pernah nggak ngeliatin chart terus mikir, ini kok kayaknya cuma gerakan naik turun acak aja ya? Nggak ada polanya sama sekali. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Banyak banget trader yang frustrasi karena pasar kelihatannya nggak bisa ditebak. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik semua kebisingan itu, sebetulnya ada cerita yang lagi diceritain sama pasar. Ada pola-pola yang selalu dan selalu berulang. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar 4 pola kunci ini. Anggap aja ini kompas baru Anda buat menaklukkan pasar. Oke, kita langsung masuk aja ya ke setup yang pertama. Sapu likuiditas. Dengerin baik-baik ya. Ini tuh seni buat ngelihat di mana pasar lagi ngepasang jebakan buat trader lain. Atau istilah kerennya stop hunt. Oke, coba bayangin kayak gini deh. Para pemain besar, sebut aja smart money, mereka tuh tahu persis di mana kebanyakan trader retail kayak kita naruh stop loss. Nah, mereka sengaja dorong harga ke level itu buat apa? Buat menyapu bersih semua order itu, buat ngambil bahan bakar likuiditas buat mereka sebelum akhirnya harga dibalikin ke arah yang sebenarnya mereka mau. Licik kan? Tapi kita bisa manfaatin ini. Terus, gimana cara kita ngelihat jejak mereka di chart? Gampang. Pertama, cari area di mana ada puncak atau lembah yang kelihatannya sejajar. Kita sebutnya equal highs atau equal lows. Terus, perhatiin. Biasanya bakal ada gerakan super cepat yang nusuk level itu, tapi cuma sebentar. Habis itu, langsung ditolak dengan keras dan ninggalin ekor atau sumbu candle yang panjang banget. Nah, itulah jejak kakinya si stop hunt. Dan ini dia rencana mainnya. Ingat, kita bukan nebak-nebak. Semuanya harus presisi. Kapan kita masuk? Setelah ada candle konfirmasi pembalikan arah. Stop loss kita taruh di mana? Tepat di atas atau di bawah area sapuan tadi. Buat ngelindungin modal kita. Dan target profitnya? Jelas, kita bidik zona likuiditas berikutnya. Semuanya serba terukur. Oke, dari jebakan kita pindah ke momentum. Setup berikutnya, breakout klasik. Ini soal gimana caranya kita ikut menunggangi gelombang energi pasar yang lagi meledak-ledak. Coba bayangin pasar itu kayak per yang lagi ditekan kuat-kuat. Makin lama dia diam di satu rentang harga yang sempit, makin banyak energi yang kesimpan. Nah, breakout itu adalah momen pas per itu akhirnya dilepasin. Boom! Terjadilah pergerakan yang kenceng dan cepat banget. Tugas kita, ikut di ledakan itu. Nah, ada satu kata kunci di sini yang harus digarisbawahi, dicetak tebal, dan distabilo. Valid. Kenapa? Soalnya banyak banget trader yang kejebak sama sumbu candle yang cuma nyolek dikit keluar rentang. Itu jebakan. Kita nggak mau itu. Kita sabar nungguin satu candle yang gede, yang meyakinkan, yang badannya benar-benar tutup di luar batas. Itulah lampu hijau kita. Nah, untuk entry-nya Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama, yang agresif, langsung masuk begitu candle breakout itu close. Risikonya lebih tinggi, tapi kalau benar, untungnya bisa lebih cepat. Pilihan kedua yang lebih aman dan direkomendasikan, sabar dikit, tungguin harga balik lagi buat ngetes ulang level yang baru ditembus tadi. Ini soal nyari mana gaya yang paling pas buat Anda. Setup selanjutnya ini adalah tentang konsistensi. Namanya pullback atau kelanjutan tren. Ini adalah cara paling aman buat ikutan nimbrung di tren yang udah jelas arahnya. Gini deh, tren itu kan nggak mungkin naik atau turun terus dalam satu garis lurus, ya kan? Anggap aja kayak pelari maraton. Dia nggak bisa lari kencang terus-terusan, pasti ada saatnya dia pelan-pelan dikit buat ngatur nafas. Nah, momen ngatur nafas ini atau pullback itu bukan tanda trennya lemah. Justru itu kesempatan emas buat kita ikutan gabung sebelum dia lari kencang lagi. Disinilah mental kita sebagai trader benar-benar diuji. Bukannya panik ngejar harga yang udah lari jauh, kita justru bersikap kayak sniper. Kita identifikasi dulu trennya, kita tandain zona tembak kita, yaitu area support atau resisten penting, terus kita duduk manis, nunggu harga datang ke kita. Biarkan pasar yang bekerja untuk kita. Penting banget nih, aturan nomor satunya adalah disiplin. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah, masuk cuma karena harga baru nyentuh zona kita. Itu namanya cari penyakit. Kita harus sabar nunggu bukti nyata, nunggu sinyal konfirmasi. Misalnya candle penolakan yang kuat, yang seolah-olah ngasih kode. Oke. Istirahatnya udahan, kita gas lagi. Baru setelah sinyal itu muncul, entry kita jadi sah. Oke, dan yang terakhir, setup yang mungkin punya potensi keuntungan paling gede tapi juga paling tricky, reversal. Ini adalah seni buat ngedeteksi kapan sebuah tren udah sekarat dan tren baru siap lahir. Intinya, kita mencoba menangkap titik balik pasar.
Ceritanya gini, nggak ada tren yang abadi kan? Nah, di balik reversal, ceritanya adalah tentang kehabisan bensin. Momentum pembeli atau penjual yang tadinya kuat banget mulai melemah. Mereka gagal mendorong harga lebih jauh lagi, dan inilah yang ngebuka pintu buat kubu lawan ngambil alih kendali. Ngelihat reversal itu mirip kayak jadi detektif. Ada serangkaian petunjuk yang harus kita kumpulin. Petunjuk pertama, tren yang tadinya gagah mulai kelihatan goyah. Petunjuk kedua, seringkali ada sapuan likuiditas terakhir, kayak serangan pamungkas gitu. Tapi, bukti yang paling kuat, bukti yang nggak bisa dibantah, adalah break of structure atau BOS. Ini adalah momen krusial ketika harga berhasil nembus benteng pertahanan terakhir dari tren sebelumnya. Nah, pas itu terjadi, kita tahu, game over buat tren lama. Jadi, dengan rencana ini, kita berhenti jadi penjudi yang nebak-nebak mana puncak dan mana lembah. Itu resep cepat bangkrut. Sebaliknya, kita jadi ahli strategi. Kita trading berdasarkan pergeseran kekuatan yang udah benar-benar terkonfirmasi. Ini yang ngebuat probabilitas kita naik drastis. Oke, luar biasa. Sekarang Anda udah punya 4 senjata andalan di gudang senjata trading Anda. Tapi pertanyaannya sekarang, kapan kita harus pakai senjata yang mana? Nah, sekarang mari kita susun peta pertempurannya. Ini adalah checklist super simple tapi powerful banget. Sebelum Anda klik tombol buy atau sell, coba deh jawab 4 pertanyaan ini dalam hati. 1. Pasar lagi ngapain? 2. Ada kolam likuiditas yang jelas nggak? 3. Gimana struktur pasarnya? Dan 4. Harga sekarang lagi di mana? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bakal otomatis nuntun Anda ke setup yang paling pas buat kondisi pasar saat itu. Simple kan? Gini, tahu cara nyerang itu penting, tapi tahu cara bertahan biar nggak kalah itu jauh-jauh lebih penting. 5 poin di layar ini adalah ranjau darat paling umum yang bikin trader rugi. Kalau Anda bisa hindari 5 hal ini aja, Anda udah beberapa langkah di depan kebanyakan orang. Nah, ini ada tips pro buat Anda. Kalau Anda ngelihat ada sapu likuiditas yang langsung diikuti sama break of structure, itu adalah sinyal reversal dengan probabilitas yang tinggi banget. Itu kombinasi maut. Terus, buat penghasilan trading Anda sehari-hari, jangan pernah remehin kekuatan pullback di tren yang kuat. Disitulah konsistensi keuntungan Anda bisa dibangun. Dan begitulah cara kita memecahkan kodenya. Sekarang Anda bukan lagi ngelihat chart sebagai kebisingan acak. Anda punya 4 kacamata khusus buat ngebaca cerita pasar. Jadi pertanyaan Anda sekarang bukan lagi pasar mau kemana, tapi pola apa yang lagi ditunjukin pasar ke saya. Tugas Anda sekarang simpel. Pilih satu dari 4 setup ini, pelajari dalam-dalam, kuasai, dan jadikan itu keahlian utama Anda. Terima kasih sudah menyimak.